Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 7 Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 7 ini, yaitu sub pokok bahasan A mengenai wawasan Nusantara, kemudian sub pokok bahasan B mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya sub pokok bahasan C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kemudian yang terakhir sub pokok bahasan D mengenai peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hubungan antar gatra. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peranan Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peran tergantung dari sifat dari setiap gatranya. Yang pertama, gatra alamiah mempunyai peran sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. Kemudian yang kedua, gatra ideologi dan politik serta sosial budaya mempunyai peran yang sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. Kemudian yang keempat, gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peran lebih besar untuk keamanan daripada peran untuk kesejahteraan. Baik, sekarang kita akan membahas sub pokok bahasan D, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan atau pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka implementasi atau penerapan wawasan Nusantara ini harus tercermin pada pola pikir, pola ucap, dan pola perilaku yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Atau dengan kata lain bahwa wawasan Nusantara mempunyai pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara ini senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu pula, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Sang Pencipta.
Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Kemudian yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Jadi kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Yang kelima, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, implementasi wawasan Nusantara ini harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Jadi di samping itu juga wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang lebih toleran, lebih akrab, peduli, kemudian taat hukum. Sehingga semua itu digambarkan sikap, paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa. Kemudian yang keenam, untuk agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Di hal ini mewujudkan keberhasilan implementasi negara kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Adapun peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola ucap, dan pola perilaku dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Nah, oleh karena demikian, maka sebagai siswa, kita punya peranan dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara, seperti mendukung persatuan bangsa dengan cara memelihara rasa persaudaraan antar siswa tanpa membedakan sara. Kemudian yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana caranya? Menjunjung tinggi harkat derajat manusia seperti tidak melakukan perundungan atau melakukan pembulian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Artinya bahwa sebagai siswa kita harus selalu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Kemudian yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Jadi kita harus selalu bersikap adil kepada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita harus tetap berlaku adil. Kemudian yang keenam, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, kemudian berpandangan luas sebagai intelektual. Jadi sebagai masyarakat intelek, kita harus selalu mengedepankan cara-cara berpikir yang logis dan rasional, kemudian kreatif, inovatif dalam upaya membangun kehidupan berbangsa, dalam upaya mendukung kemajuan bangsa. Kemudian yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Jadi kita sebagai siswa harus selalu memupuk cinta tanah air, patriotisme dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketujuh,
berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan masih banyak lagi peran kita sebagai siswa dalam rangka mendukung implementasi wawasan Nusantara. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk menuntaskan materi bab 7 dari kelas 10 ini tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya ada manfaatnya bagi kita sebagai warga negara yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam membahas materi-materi selanjutnya.